Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa dengan saya Bu Rohma. Pada materi kita hari ini adalah sistem reproduksi pada manusia. Dengan guru pengajarnya Bu Rohma sama Bu Habibah. Sistem reproduksi pada manusia dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama adalah pembelahan sel, di mana pembelahan sel sudah kalian pelajari pertemuan yang kemarin. Intinya pembelahan sel ada 2, ada pembelahan sel secara mitosis dan ada pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara mitosis itu terjadi pada sel tubuh, sedangkan pembelahan sel secara meiosis terjadi pada sel kelamin yang nanti akan menghasilkan 4 sel anak yang sama dengan induknya dan berasal dari separuh sel telur induknya. Yang kedua adalah struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Struktur dan sistem reproduksi pada manusia sudah kalian kerjakan juga, sudah kalian pelajari juga, di mana ada 2, ada sistem reproduksi pada laki-laki dan sistem reproduksi pada perempuan. Sistem reproduksi pada laki-laki atau organ pada laki-laki terdiri atas 2 bagian, ada sistem reproduksi bagian dalam dan bagian luar. Yang termasuk sistem reproduksi pada bagian luar pada laki-laki yaitu adalah penis dan skrotum, sedangkan yang bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, kemudian ada prostat, kemudian ada kelenjar, ada ejaculatory ducts, ada seminal vesicle, kemudian ada uretra, di mana uretra ini adalah tempat keluarnya urin dan sperma. Yang kedua adalah sistem reproduksi pada perempuan, ya. Sistem reproduksi pada perempuan terdiri dari vagina, kemudian cervix, ada ovum, ada oviduk, ada ovarium, ada fimbre. Di mana setiap punya 2 sel telur pada wanita. Tiap bulannya tidak sama pematangannya, di mana sel telur yang sudah matang ya berada di ovarium, kemudian kalau sudah matang dia akan menuju ke oviduk, kemudian ke uterus atau rahim, kemudian ke cervix dan ke vagina. Vagina adalah tempatnya keluarnya janin atau pada saat kalian menstruasi, yaitu tempat keluarnya darah menstruasi. Selanjutnya proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Pada organ reproduksi laki-laki ada yang namanya spermatogenesis. Apa spermatogenesis? Yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan. Seperti yang saya terangkan tadi, pada proses meiosis terjadi 4 sel anak, menghasilkan 4 sel anak ini, di mana tiap-tiap sel anak itu mempunyai separuh dari sel tubuh induknya dan sifatnya sama dengan sel induknya. Kemudian untuk yang perempuan namanya oogenesis. Oogenesis itu berlangsung proses pembentukan sel telur, yaitu pada daerah ovum tadi yang sudah saya terangkan, ovum yang sudah masak, ovum yang berada dalam ovarium, kalau sudah masak akan menuju ke saluran tubuh Fallopi atau oviduk yang mengalami pembuahan di situ. Sama prosesnya dengan laki-laki, di sini juga ada pembelahan meiosis yang nanti akan dihasilkan 4 sel anak yang sama dengan induknya, di mana masing-masing anak terdapat kromosom separuh dari sel induknya. Proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan, yang pertama yaitu menstruasi. Menstruasi ini biasa terjadi pada seorang wanita yang sudah balik, yaitu berumur antara 10 atau 10 sampai 12 tahun. Dimana kenapa terjadi menstruasi? Seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan 1 sel telur yang matang, berarti 1 sel telur. Kan ada 2 tadi saya terangkan, ada 2 sel telur, di mana masing-masing sel telur pematangannya tidak sama, bergantian. Kalau bulan ini sel telur kamu yang matang adalah yang sebelah kanan, berarti bulan berikutnya adalah yang sebelah kiri. Itu terjadi setiap bulan selama 28 hari.
Kemudian kalau apabila tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka akan terjadi pendarahan yang disertai dengan luruhnya sel telur dan lapisan endometrium yang dinamakan dengan menstruasi atau datang bulan. Datang bulan ini rutin setiap bulan terjadi pada kalian semua karena ini merupakan siklus bulanan. Selanjutnya, fertilisasi. Fertilisasi itu pembuahan. Apabila sel telur yang berada di ovarium ini, apabila ovum atau sel telur itu sudah masak, maka akan menuju ditangkap oleh fimbre. Ya, ditangkap oleh fimbre, kemudian akan dilanjutkan ke saluran oviduk atau tuba Fallopi. Di daerah oviduk ini nanti akan terjadi pembuahan. Kalau memang ada sperma yang masuk, kemudian dia akan bertemu dengan sel telur, maka dia akan menetap di janin berupa individu baru atau sigot selama 9 bulan 10 hari. Jadi peleburan antara sel telur dengan sperma disebut dengan pembuahan atau fertilisasi, di mana fertilisasi terjadi di dalam tuba Fallopi yang menghasilkan sigot. Tuba Fallopi ini sama dengan ovida. Kemudian kesehatan organ reproduksi pada manusia. Penyakit sistem reproduksi yaitu keputihan. Keputihan ini biasanya banyak dialami oleh para wanita. Kenapa? Karena organ kelamin wanita itu sering lembab. Maka dari itu jangan sampai sering menggunakan celana yang meresap keringat. Jangan menggunakan celana dalam yang tidak meresap keringat. Kenapa? Karena kalau sering lembab, maka di sini akan tumbuh infeksi jamur yang menyebabkan nanti adanya keputihan. Tapi perlu diingat, keputihan atau keluarnya cairan kental berwarna putih dari alat kelamin itu biasanya kalau yang normal itu tidak berbau, ya biasa saja. Tapi kalau yang sudah berbau, kemudian berwarna kekuningan atau bahkan kecoklatan, itu biasanya sudah terinfeksi oleh jamur. Maka dari itu hati-hati menjaga sistem reproduksi kalian, jangan sampai lembab. Solusinya jangan pakai celana yang terlalu ketat, celana dalam yang terlalu ketat, atau memakai celana dalam yang terbuat dari kain yang meresap keringat. Yang kedua adalah gonorrhea atau kencing nanah, di mana penyakit ini ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing sehingga terasa sakit saat buang air kecil. Biasanya ini juga terjadi infeksi di saluran air kencing. Ini biasanya sering terjadi pada laki-laki. Kalau gonorrhea ini disebabkan oleh apa? Sama, disebabkan oleh bakteri, yaitu namanya Neisseria gonorrhoeae. Pencegahannya dengan cara menghindari kontak seksual dengan penderita. Selanjutnya ada raja singa atau sifilis. Namanya saja sudah mengerikan, raja singa berarti dia berkuasa, ya, jahat dan sebagainya. Penyakit yang ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah atau bibir tapi tidak terasa sakit. Kamu bayangkan sakit, luka, tapi tidak terasa sakit. Ini yang sangat berbahaya. Kecuali kalau sakit, memang terasa sakit, diobati sudah. Tapi kalau ini luka, tapi kamu tidak merasakan sakit. Ini yang sangat berbahaya. Jangan sampai lendirnya atau cairan yang keluar dari penyakit ini bisa mengenai bagian lain pada dirimu sehingga bisa tertular. Ya. Penyakit ini juga disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Pencegahannya dengan cara menghindari kontak langsung antara luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderita. Jadi jangan sampai terkontaminasi dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderita yang lain sehingga tidak menjalar kemana-mana atau menjadi penyakit yang lain. Selanjutnya adalah penyakit AIDS. Kamu ketahui penyakit AIDS sering kita dengar. Penyakit AIDS itu tidak tertular hanya karena bersentuhan, tidak. Tapi penyakit AIDS itu tertular karena adanya kontak langsung antara penderita dengan dengan orang lain, mungkin dengan cara menggunakan jarum suntik yang bergantian. Jarum suntik ini bukan harus di rumah sakit saja, mungkin kamu sering dengar atau sering tahu sendiri. Jarum suntik biasanya digunakan untuk memasukkan obat-obat yang tidak berguna ke dalam tubuh kita. Makanya kalau menggunakan jarum suntik jangan bersama-sama, punyaanmu ya punyaanmu, punyaan temanmu ya punyaan temanmu. Tapi saya mohon sekali lagi pada kalian, jangan suka sekali-kali menggunakan jarum suntik yang tidak ada perlunya.
Kemudian penyakit AIDS ini adalah merusak kekebalan tubuh penderita, ya. Jadi kekebalan tubuh yang diserang lama-kelamaan kekebalan tubuh kamu akan mulai menurun sampai terakhir nanti kamu lihat sendiri bahwa orang yang mempunyai penyakit AIDS atau menderita penyakit AIDS ini lama-kelamaan daya tahan tubuhnya akan rendah. Yang selanjutnya adalah herpes. Penyakit herpes ini sering diderita masyarakat, terutama mungkin kamu sendiri pernah merasakan bahwa penyakit herpes itu biasanya timbul bercak-bercak merah pada tubuh kita yang disertai dengan cairan. Biasanya hanya sedikit, kemudian lama-kelamaan menjadi banyak, menjalar kemana-mana. Kenapa? Karena cairan dalam bintil-bintil merah itu sudah mulai pecah, sehingga biasanya ditimbulkan dengan rasa panas, ya, rasa sakit, panas, sehingga tubuh kita juga akan mengalami demam. Pencegahannya dengan menghindari kontak seksual dengan penderita atau berhubungan langsung. Makanya kalau sudah ada orang menderita penyakit herpes, kamu harus biasanya disendirikan, handuknya sendiri, sabun mandinya sendiri, dan lain sebagainya, sehingga orang lain di sekitarnya tidak tertular. Kemudian selanjutnya adalah prostatitis, yaitu penyakit yang ditandai dengan adanya inflamasi pada kelenjar prostat. Ini biasanya pada laki-laki, disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli. Kamu tahu sendiri bahwa Escherichia coli ini sebetulnya bakteri yang sangat menguntungkan pada usus besar kita, tapi karena ini sudah munculnya di lain tempat, maka dia akan menyebabkan penyakit pada daerah prostat. Pencegahannya dengan cara mengurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada selaput prostat, seperti duduk dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau kamu duduk, terutama anak-anak yang suka main game sampai berjam-jam bahkan berhari-hari, tolong ya sewaktu-waktu atau sekali-kali kamu bisa berdiri untuk biar tidak penat, biar prostatmu tidak kejepit, ya. Jadi ada waktu untuk berdiri, melonggarkan prostat sehingga peredaran darah dalam prostat itu berlangsung dengan sempurna. Selanjutnya adalah epididymis. Kamu ketahui epididymis ini adalah saluran sperma, di mana penampungan sementara itu sperma yang mau keluar pada epididymis. Penyakit yang ditandai dengan peradangan pada epididymis disebabkan oleh iritasi zat kimia, komplikasi prostatektomi, bakteri kolprom, dan infeksi chlamydial. Pencegahannya dengan cara menghindari bergonta-ganti pasangan seksual. Kemudian kesehatan pada organ reproduksi, upaya menjaga atau mencegah supaya sistem reproduksi kita itu sehat. Bagaimana caranya? Yang pertama, mungkin yang perempuan, mengganti pembalut sesering mungkin saat kalian menstruasi. Jadi kalau sedang menstruasi, sering ganti pembalut, minimal itu 2-3 jam sekali. Jangan sampai menunggu malam baru ganti pembalut, apalagi yang tidak biasa mandi siang, tidak biasa mandi sore, pagi dipakai sampai malam, sampai tidur lagi, bangun lagi baru ganti, itu tidak boleh. Kenapa? Karena di situ nanti banyak bakteri-bakteri yang akan mengganggu organ kelamin kalian. Yang kedua, yang tidak ada di sini yaitu sering mengganti celana dalam juga. Jangan sampai celana dalam yang sudah dipakai pagi kamu pakai lagi untuk malam, itu tidak boleh. Kenapa? Itu tadi bisa mengganggu sistem kelamin kalian, juga bisa menyebabkan keputihan tadi. Lanjutnya adalah menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Boleh memakai pas kamu mungkin gak nyaman dengan alat vitalmu, mungkin kamu pas datang bulan atau kok terasa gatal dan sebagainya, kamu boleh menggunakan sabun pembersih, tapi sekali-kali, tidak boleh rutin setiap hari. Kadang anak-anak kalau sudah gitu yang biasa pakai yang di botol itu ya biasanya itu seperti sabun sirih dan sebagainya, itu boleh tapi sekali-kali, tidak setiap hari, kecuali sabun sabun mandi. Kalau sabun mandi kan kita berhubungan langsung setiap hari 2 kali kan pakai sabun mandi. Untuk laki-laki, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Ada anak ini kalau nggak air panas, nggak air hangat, nggak mau mandi. Ini salah. Kenapa? Nanti akan mengganggu mengganggu kenormalan sperma kalian.
Ya, jadi nanti akan mengganggu kenormalan sperma kalian karena sperma juga dipengaruhi oleh suhu, di mana suhu itu juga bisa dari lingkungan atau bisa dari diri kamu sendiri. Yang kedua, melindungi testis selama beraktivitas. Jadi selama beraktivitas jangan sampai terganggu. Makanya kalau anak-anak itu berolahraga, melindungi selama beraktivitas. Jangan sampai testis itu apa? Tempat reproduksinya sperma. Kalau testisnya sudah rusak, kan tidak bisa berproduksi spermanya. Nanti gimana kamu? Yang laki-laki ya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah menghindari minuman beralkohol dan rokok. Rokok. Sudah biasa kan kamu mendengar kata rokok? Bukan saja mendengar tapi juga menggunakan mungkin ya, maka hati-hatilah para perokok, kurangi karena kamu masih muda ya, masa depanmu masih panjang insya Allah. Kenapa? Karena rokok ini juga akan mempengaruhi sistem reproduksi kamu nantinya. Kemudian minuman beralkohol ini sudah tidak menjadi hal yang luar biasa karena mungkin setiap anak sudah merasakan, mungkin saja, mudah-mudahan tidak. Karena apa? Alkohol ini juga akan mengganggu sistem reproduksi kalian, terutama tentang sperma. Anak-anak yang saya sayangi semua, yang sedang berada di rumah, yang sedang belajar di online di rumah, terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran yang sedikit ini tadi bisa kalian terima, bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan bisa kalian gunakan setiap hari, di mana sistem reproduksi itu sangat penting untuk kalian, baik wanita atau laki-laki. Jagalah sistem reproduksi kalian dengan sempurna, sehingga kalian nantinya bisa menjadi seorang ayah atau seorang ibu yang maksimal. Demikian, terima kasih, tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan setiap hari, jangan lupa itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.